panas di bumi selalu meningkat karena disebabkan oleh adanya urbanisasi dan industrialisasi. Selain itu, pengurangan vegetasi alami menyebabkan perkotaan semakin panas karena penyerapan oleh beton dan aspal yang terkena radiasi matahari akan menyimpan panas dan menaikkan suhu udara di sekitar dan di dalam ruangan. Maka, untuk mengatasi hal ini diperlukan bahan pelapis bangunan untuk mengurangi efek pemanasan. Pelapis semen berbasis semen Portland atau OPC adalah pelapis yang paling banyak digunakan untuk aplikasi pendinginan. Namun, pendinginan bahan semen ini terlalu rendah dan kurang efektif untuk dijadikan bahan pelapis pendinginan. Sehingga solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan material zeolit geopolimer sebagai bahan pelapis dingin yang lebih efektif. Metodologi penelitian. Lapisan geopolimer zeolit mikro berpori dirancang secara morfologis, yaitu dengan dianalisis komposisi kimianya, struktur morfologinya, analisis fasa dan luas permukaannya. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama spektroskopi, Fourier Transform Infrared Reflektasi atau ATR FTIR, Thermo-Fisher Scientific Nicolet 380 untuk menganalisis komposisi kimianya, lalu scanning elektron mikroskop atau SEM untuk menganalisis struktur morfologinya, lalu diffractometer sinar X Rigaku Mini Flex 2 untuk menganalisis difraksi serbuk sinar X, dan Tristar 3000 untuk mengukur luas permukaan bahan pelapis geopolimer zeolit berpori mikro untuk perhitungan permukaan PET. Lalu, bahan yang digunakan adalah zeolit, larutan etilen glikol, NaOCl, fly ash, alkali aktivator, NaOH, dan KOH. Prosedur penelitian. Yang pertama, preparasi. Pelapisan fly ash zeolit geopolimerik dibuat dengan menggunakan fly ash zeolit dengan NaOH dan KOH sebagai aktivator alkali dengan radiasi tetap. Zeolit geopolimer berpori mikro yang pertama disintesis menggunakan fly ash. Fly ash adalah produk limbah industri yang dihasilkan di pembangkit listrik termal yang telah digunakan untuk aplikasi struktural pembuatan lapisan dingin zeolit geopolimer. Lalu fungsi dari NaOH dan KOH sebagai aktivator alkali adalah anion hidroksida dari NaOH memiliki efek katalitik untuk memisahkan aluminosilikat dari fly ash, sedangkan kation natrium membantu dalam stabilisasi struktural dalam matriks geopolimer. Lalu sampel kemudian dilapisi dengan teknik spray coating dan dikeringkan pada suhu 40 hingga 45 derajat Celcius dalam oven udara panas selama sekitar 4 jam. Sampel pelapis kemudian diserbukan dengan bantuan mortar alu untuk mendapatkan ukuran yang sesuai untuk karakterisasi. Selanjutnya teknik karakterisasi. Untuk menganalisis difraksi serbuk, dilakukan analisis X-ray power diffraction atau SRD dengan menggunakan radiasi juga dengan tegangan percepatan sebesar 30 kV dan arus sebesar 15 mA. Data kemudian direkam secara digital dan posisi serta intensitas peak atau puncak diidentifikasi secara kualitatif. Lalu mengidentifikasi diffraktogram sinar X pada sampel dari SRD yang sesuai dengan fase stabil dari kuarsa dan mulit. Lalu kemudian SRD dari sampel fly ash diaktifasi secara mekanis. Kemudian melakukan reorientasi struktural yang berkaitan dengan aktivasi mekanis sampel fly ash dan sampel zeolit. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis struktural. Gambar tersebut merupakan diffraktor sinar X dari bahan pelapis fly ash zeolit geopolimer. Sampel fly ash zeolit dengan aktivator alkali NaOH menunjukkan puncak zeolit ZSM35 dan sarkolite dari fase kristal. Dari analisis menunjukkan struktur zeolit yang jelas dalam gel geopolimer berbasis aktivator natrium alkali.
Sampel fly ash zeolit dengan aktivator alkali KOH memiliki fase kristalin Georgite dan muscovite. Perubahan intensitas dan pola XRD secara jelas menunjukkan adanya modifikasi struktur kerangka kristal pada interaksi dengan ion alkali Na dan K. Untuk penjelasannya, kedua sampel menunjukkan adanya hematit, kuarsa, dan silimanit. Sampel FZNaOH menunjukkan puncak zeolit ZSM35 dan sarkolite dari fase kristal yang terbentuk pada reaksi silikat dan alumina dengan natrium hidroksida dengan mechanical activated precursors. Dari analisis menunjukkan struktur zeolit yang jelas dalam geopolimer berbasis aktivator natrium alkali. Sampel FZKOH memiliki fase kristalin Georgite dan muscovite bersama dengan fase lain dari fly ash zeolit. Fase lain meningkatkan fleksibilitas dan sifat elastis material. Perubahan intensitas dan pola XRD secara jelas menunjukkan adanya modifikasi struktur kerangka kristal pada interaksi dengan ion alkali Na dan K. Peak dari XRD yang sesuai dengan fase stabil dari kuarsa dan multi diidentifikasi bersamaan dengan puncak aluminosilikat amorf sekitar 18-32 derajat. XRD dari sampel fly ash zeolit yang diaktifasi secara mekanis memiliki fase amorf dengan mulit dan muscovite. Reorientasi struktur yang berkaitan dengan aktivasi mekanis sampel fly ash dan sampel zeolit ditunjukkan karena puncak intensitas yang tinggi. Yang kedua, analisis morfologi permukaan. Gambar tersebut merupakan SEM-NaOH dan SEM-KOH. Mikrograf pada gambar FZNaOH dan FZKOH menunjukkan bahwa sampel homogen. Kristal zeolit yang terstruktur didukung dengan gel geopolimer amorf yang memiliki luas permukaan dan volume pori yang lebih tinggi, memiliki potensi untuk efisiensi pendinginan. Penjelasannya, struktur mikro sampel lapisan dingin memiliki butiran asimetris seperti pada kaca keramik. Semua sampel menunjukkan struktur mikro yang rapat dan homogen. Mikrograf pada gambar FZNaOH dan FZKOH menunjukkan bahwa sampel homogen. Kristal zeolit yang terstruktur didukung dengan gel geopolimer amorf yang memiliki luas permukaan dan volume pori yang lebih tinggi memiliki potensi untuk efisiensi pendinginan. Proses geopolimerisasi fly ash zeolit menggunakan aktivator kalium menunjukkan variasi ukuran butir karena adanya ion K+ dan inti zeolit. Mikrograf SEM menunjukkan partikel fly ash zeolit bermata halus dan berbentuk bulat dengan berbagai macam ukuran butir yang diperkirakan berkisar 700-500 nanometer. Selanjutnya, analisis permukaan PET. Pada grafik tersebut dapat dilihat, sampel menunjukkan luas permukaan yang jauh lebih tinggi, yaitu 6,3107 plus minus 0,0637 meter persegi per gram dan 4,7830 plus minus 0,0203 meter persegi per gram. Kemudian luas permukaan tersebut dihitung menggunakan data isotherm untuk rentang tekanan yang ditunjukkan pada grafik itu. Isotherm sorpsi memberikan gaya pada bahan berpori karena kondensasi pori. Nilai isotherm sorpsi yang lebih tinggi menunjukkan pengisian ini lebih relatif padat pada kurva. Nilai P per PO yang digunakan lebih rendah pada gambar biasanya menyebabkan absorpsi karena strukturnya yang berlapis. Kurva tersebut menunjukkan hubungan tidak teratur yang khas dalam sistem pori-pori yang tidak teratur. Zeolit yang digunakan dalam matriks geopolimerik meningkatkan porositas bahan pelapis untuk meningkatkan kemampuan pendinginannya. Susunan tetrahedron Si dan Al yang teratur itu membentuk cincin jaringan zeolit sebagai pori polihedral yang sempit. Gel geopolimer amorf dengan cincin dan rongga zeolit tersusun tidak teratur berfungsi untuk pertukaran molekul air. Selanjutnya, profil suhu matahari. Analisis suhu matahari dari substrat yang dilapisi dan tidak dilapisi dengan bahan pendingin
dengan jelas menunjukkan perbedaan suhu sekitar 4 hingga 6 derajat Celcius pada durasi yang lebih lama. Suhu meningkat secara bertahap pada substrat tanpa perlapisan bahan pendingin di bawah pengaruh panas matahari yang datang. Bahan pelapis dingin zeolit geopolimer dengan refleksi tinggi dan penyerapan rendah dicapai dengan modifikasi perilaku butir zeolit melalui pencampuran. Pengukuran suhu yang dilakukan pada gambar grafik tersebut dilakukan di bawah stimulator surya AM 1,5 pada berbagai substrat struktural. Pengukuran suhu di bawah permukaan yang dilapisi diteliti setiap 30 menit menggunakan grafik termokouple yang dikalibrasi. Kurva menunjukkan peningkatan suhu substrat karena pelepasan uap air. Efisiensi pendinginan bahan pelapis dingin fly ash zeolit geopolimer bergantung pada panas yang dipantulkan dan kehilangan karena rongga intrakristalin. Perpindahan panas secara konvensional dipecah menjadi jarak pendek karena sel udara mati mikroskopis yang tidak terhitung jumlahnya. Reduksi fluks panas gelombang inframerah diserap dan disebarkan karena resistensi suhu yang tinggi. Zeolit struktur cincin yang tidak teratur dalam mendukung struktural geopolimerik menghasilkan sel mati untuk perpindahan panas, di mana pada kurva tersebut dapat dilihat menunjukkan bahwa peningkatan suhu substrat karena pelepasan uap air. Selanjutnya, pada tabel berikut dapat dilihat sifat pendinginan diukur dari solar reflectance atau SR, yaitu bagian yang dipantulkan dari radiasi matahari yang datang, dan thermal emittance atau TE, yaitu bagian yang dipancarkan kembali panas matahari yang telah diserap oleh material struktur. Bahan pendingin untuk aplikasi struktural ditunjukkan dengan adanya keseimbangan optimal dari kedua sifat tersebut. Pantulan matahari dan pancaran termal dari bahan pelapis dingin fly ash zeolit geopolimer diukur untuk efektivitasnya terhadap perlindungan panas pada bangunan. SRI sampel disajikan pada tabel untuk sampel FZ NaOH. Sampel menunjukkan SRI tinggi karena menahan lebih sedikit panas dan tetap dingin di bawah pengaruh sinar matahari. Kesimpulan, bahan pelapis dingin zeolit geopolimer fly ash disintesis menggunakan limbah industri yaitu fly ash dan zeolit untuk pengembangan bahan pelapis dingin geopolimerisasi multikomponen untuk aplikasi struktural. Konversi zeolit biasa menjadi zeolit dengan daya serap tinggi yang dirancang secara morfologi diperoleh melalui berbagai perilaku, butiran, dan morfologi permukaan. Bahan tersebut memungkinkan reaksi kimia simultan dan sinergi antara konstituen geopolimerisasi fly ash zeolit dan aktivator alkali. Bahan tersebut memiliki homogenitas kimia di antara berbagai konstituen dan sistem berpori yang terhubung tidak teratur. Sifat struktural dan mikrostruktur dari material telah diteliti. Profil suhu matahari menentukan suhu antara 4-6 derajat Celcius untuk radiasi matahari. Sampel menunjukkan SRI karena menahan lebih sedikit panas dan tetap dingin di bawah sinar matahari.